Shalom, selamat pagi. Damai sejahtera dan sukacita melimpah di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman dengan judul Melihat dengan Cara Pandang Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, mata itu merupakan salah satu indera yang paling penting gitu. Jadi sungguh kalau saya merenungkan saudara-saudara kita yang tidak memiliki panca indera ini, itu betapa sulit dalam menjalani kehidupannya. Tentu begitu, gitu ya. Nah, dalam implementasinya, dalam kehidupan sehari-hari, banyak keputusan-keputusan dari tindakan kita itu yang ditentukan oleh mata kita. Misalnya pada saat kita menyetir mobil, secara otomatis bahwa mata itu berperan 100% dalam kehidupan ini, dalam aktivitas itu artinya. Atau ketika kita menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya, di situ ditunjukkan betapa pentingnya mata bagi kita. Nah, seandainya itu tidak ada, maka banyak aktivitas yang tidak bisa kita kerjakan dan kehidupan kita menjadi sangat terbatas. Nah, di situ kita melihat bahwa pentingnya indera mata itu bagi kita. Tetapi sekalipun begitu pentingnya, apa kata firman Tuhan gitu. Ada satu yang membuat saya tercengang gitu. Jadi di Matius 5 ayat 29 firman Tuhan itu berkata demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika suatu hari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, kata-kata ini menurut saya ada kata cungkil dan buanglah itu kan sesuatu yang sangat ekstrim. Tuhan sendiri yang menggunakan kata itu untuk menggambarkan bahwa sekalipun mata itu penting sekali dalam kehidupan kita, tetapi pada kasus khusus, kita diharapkan untuk mencungkil dan membuang. Di mana kata itu merupakan satu kata yang menjelaskan bahwa sesuatu mesti dilepaskan dengan paksa, karena kalau itu dibiarkan ada, justru membahayakan kita. Ya. Kita mendengar kalau ada orang berpenyakit kanker, maka kanker itu harus dilepaskan dari tubuh sampai ke akar-akarnya. Artinya itu merupakan sesuatu yang membahayakan kalau hal itu ada. Demikian juga mata, pada di sisi yang lain itu merupakan organ yang sangat penting. Nah, artinya apa? Bahwa mata itu kalau salah digunakan justru bisa merenggut satu kehidupan yang lebih berharga. Jadi kenapa mata ini mesti dilepaskan? Karena kalau mata salah digunakan justru merenggut sesuatu yang nilainya jauh lebih berharga. Nah, kemudian di Matius 6 ayat 22, firman Tuhan itu berkata demikian, ya, mata adalah pelita tubuh. Jadi sebelum kita ada listrik dulu, saya ingat gitu ya, sampai SMA itu belum ada listrik. Saya belajar ya pakai teplok. Kalau teploknya tidak bisa, ya saya pakai sentir. Sentir itu ada tempat untuk wadah minyak, kemudian ada bagian yang diberikan sumbu, biasanya terbuat dari bahan-bahan kain, kemudian itu dinyalakan menjadi api. Nah, api itu yang digunakan sebagai sumber penerangan.
Nah, demikian mata. Mata itu peran dan fungsinya, firman Tuhan berkata sebagai pelita tubuh. Nah, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, mata yang baik artinya baik fungsinya itu baik. Ya. Fungsi yang baik itu dia bisa menjalankan indera mata untuk melihat sesuatu dengan jelas. Itu fungsinya baik dan dia digunakan untuk hal yang baik. Ya. Jadi matamu baik itu di sini ya fungsinya baik dan digunakan untuk hal yang baik, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan yang semestinya. Nah, kemudian dikatakan seluruh tubuhmu itu menyangkut seluruh aspek kehidupanmu, ya, jasmani maupun rohani. Kondisi fisik, ya, dengan mata yang baik kita bisa melihat sesuatu hal-hal fisik yang harus dibenahi, yang harus disempurnakan, yang harus diperbaiki. Mentalitas kita baik, kalau mata digunakan untuk melihat hal yang baik, itu akan membangun kehidupan rohani kita, ya, dapat membangun mentalitas kita, karakter kita, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari dua firman ini kita bisa melihat bahwa sungguhnya hal yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa dalam hidup ini yang jauh lebih penting bagi kita hidup itu adalah melakukan kebenaran dibanding apapun yang dianggap penting. Ya. Jadi mata itu sesuatu indera yang penting, tetapi kalau mata ini justru sebagai sumber melakukan ketidakbenaran, maka sesuatu yang penting itu pun kita harus melepaskannya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa sesuatu yang penting adalah melakukan hal-hal yang benar di dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, mata merupakan indera yang penting dalam hidup manusia, tetapi justru seringkali mata ini merupakan bagian tubuh yang dapat menyesatkan kehidupan seseorang, gitu ya. Kalau saya pelajari itu apa yang dikatakan firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, jangan kamu mengingini dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Barang siapa mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Karena keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Itu semua stimulasinya sebagian besar atau secara dominan dihasilkan oleh penggunaan mata yang tidak digunakan dengan baik. Nah, mata bisa memunculkan satu keinginan manusia yang pada akhirnya bisa menyeret dia menjauh dari kasih Bapa. Jadi hal yang perlu kita perhatikan kembali bagaimana kehidupan ini ternyata Allah mau koordinasinya selalu dalam firman Tuhan. Hidup kita diperintah oleh setiap kebenaran dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan, dan dari situ kita mengelola seluruh aspek hidup ini, baik hidup fisik maupun hidup rohani, yang pada akhirnya di situ Tuhan bisa menggunakan maksud dan tujuannya melalui kehidupan kita. Manusia tidak pernah terlepas dari cara Tuhan yang sempurna apabila dia ingin dipakai untuk kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa pada pagi hari ini.